Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Kan setiap hadir kami selalu memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat ya. Berjumpa lagi di Go Healthy pemirsa yang ternyata sudah lebih dari 1.500 episode loh acara ini. Terima kasih ya Anda telah bersama-sama dengan kami. Dan supaya Anda makin banyak dapat informasi kesehatan, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Makin banyak informasi, makin banyak tips kesehatan dari para praktisi. Silakan jika Anda ingin bergabung, di-scan aja QR Code yang ada di layar kaca. Dan selamat datang di Go Healthy Community. Oke, nah bersama saya ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya, ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke, dan bersama saya juga di sini ada seorang Bapak. Ini adalah kehadiran yang kedua kali datang ke Go Healthy dan harapannya hadir dengan kondisi yang jauh lebih sehat karena telah menggunakan teknologi laser. Ada Pak Hari bersama kami di sini. Pak Hari, assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada kesibukan apa jadi Pak? Yang pasti untuk jaga kesehatan, selain tadi teknologi laser, saya rutin goes. Goes, oh hobinya goes. Hobi goes. Sepedaan dalam kota aja atau sampai keluar kota? Antar pulau, Pulau Mas, Pulau Gadung. Itu masih satu area. Aduh, saya tertipu. Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur juga, Pak. Nggak nyampe 5 kilo perbedaannya, Pak. Sabar nak. Lucu nih Pak Hari nih ya. Soalnya dulu lama kerja di TV, jadi mungkin jiwa entertainnya masih tinggi. Iya, luar biasa. Pak Hari datang ke Go Healthy bukan tanpa masalah. Pernah punya masalah dulu. Masalah kesehatannya ada, tapi hidupnya berubah menjadi lebih optimis, lebih bahagia, merasa lebih sehat ya setelah menggunakan teknologi laser. Nah sebetulnya masalah apa sih yang dulu pernah mampir ke Pak Hari? Ini dia kisahnya. Hari Prasetyo, tak pernah terbayangkan olehnya, tubuhnya yang terasa baik-baik saja bisa terkena serangan jantung. Awalnya saya tuh tidak tahu sama sekali bahwa saya tuh ternyata di dalam tubuh saya ini ada terjadi pengentalan darah, sehingga saya harus dilakukan plebotomi. Dibuang darah saya yang waktu itu warnanya hitam, pekat, dan kental. Kalau penyakit itu nggak pernah datangnya halu-halu. Contoh saya, waktu saya terkena serangan jantung. Sejak kejadian tersebut, Hari menjadi semakin aktif dalam memperbaiki pola hidup. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya semakin membaik. Setelah saya menggunakan teknologi laser ini, saya merasa tidur lebih mudah dan nggak cepet capek, bahkan hampir nggak ngerasa capek. Saya lebih pede terus terang sama diri saya karena dokter laser, kesehatan kami jadi terjaga bahkan lebih berkualitas. Alhamdulillah. Dan Bapak sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, betul Pak? Betul sekali. Banyak perubahannya Pak? Sangat. Sangat ya? Sangat. Bapak nanti boleh cerita supaya pemirsa juga belajar dari kisahnya Bapak. Tapi sebelumnya saya mau mengetes dulu Bapak nih. Pemahaman Bapak mengenai pernyataan ini mungkin bisa berasal dari pengalaman pribadi. Menurut Pak Hari dan juga Anda pemirsa boleh ikutan menjawab. Sel darah yang terlalu banyak bisa memicu komplikasi. Pernyataan ini benar atau salah Pak? Benar banget. Benar banget. Yakin kayaknya pengalaman pribadi Benar apa ya? banget. Pengalaman pribadi ya? Karena sesuatu yang terlalu itu berarti ada yang nggak normal. Betul. Terlalu, apapun kalau terlalu itu berarti kan lebih dari seharusnya. Nah itu nggak boleh diabaikan kalau udah begitu. Nah, jadi kalau saya bilang kalau sel darah yang terlalu banyak itu bisa punya komplikasi, betul banget. Emang pada saat itu sel darah Bapak terlalu banyak? Ya. Hasil pemeriksaan? Iya, ternyata kata dokter subspesialis malah ya. Iya, subspesialis betul. Sehingga saya harus di plebotomi, dibuang, dikuras sih bisa dibilang ya. Ya, dikuras, darahnya betul. dikeluarin gitu ya? Dan pada saat itu bukan merah, kental dan hitam. Kental dan hitam. Artinya darahnya sudah tidak dalam kondisi baik. Ya. Darah kan harusnya warnanya merah segar. Ini kental dan hitam, Pak. Makanya dalam tanda kutip wajar kalau kena komplikasi. Ya. Ya. Serangan jantung. Ada berapa ringnya Pak? Insya Allah cukup 2 aja lah. Jangan Iya, nambah jangan lagi nambah ya. lagi Cukup lah ya.
Ya, jadi saya perlu jelaskan untuk pemirsa mengenai sel darah, ya khususnya ini sel darah merah. Kita bicara bahwa sel darah merah dalam tubuh kita ini ada proses dibentuk, kemudian ada proses juga dihancurkan. Itu prosesnya kurang lebih dalam 120 hari. Jadi 120 hari itu selalu ada proses pembentukan sel darah merah yang baru diproduksi oleh susum tulang belakang kita. Nah, kondisi di mana ada gangguan pada proses pembentukan, apakah jumlahnya berlebihan, ataukah penghancurannya lambat, ataukah mungkin jumlah cairan darah yang kurang, sehingga akan menjadi sel darah merahnya menjadi berlebihan. Ini bisa ditandai dengan kadar HB. Pada pria, kalau HB-nya di atas 16,5 atau pada wanita di atas 16, ini kita sudah sebut sebagai polycythemia vera. Jadi suatu kondisi di mana sel darah merahnya sangat atau berlebihan dari normalnya. Jadi setuju dengan katakan dari Pak Hari bahwa kalau berlebihan itu memang tidak bagus. Jadi kalau ditanya kenapa sih sel darah merah saya berlebihan, ini memang sampai saat ini kita tidak bisa tahu pastinya apa. Ya, tapi kalau kadar HB diperiksa tinggi, nah ini sudah kita harus hati-hati di atas 16,5 untuk pria, di atas 16 untuk wanita, maka dia harus segera diatasi, yaitu tadi plebotomi, dibuang, dikeluarkan supaya tadi sel-sel darah merah yang berlebihan tadi jumlahnya akan menjadi normal kembali. Sel darah yang terlalu banyak bisa memicu komplikasi adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi jangan sampai pemirsa sel darah kita terlalu banyak, konsultasikan dengan dokter. Ingat ya, kita nggak pernah tahu dengan cara dirasa-rasa, nggak bisa. Karena kesehatan nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Manfaat apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Tensi 136-an. Oke. Kalau bisa lebih diturunin lagi. Ya, Kolesterol, pemeriksaan terakhir aman nggak Pak? saya tidak ada kolesterol, alhamdulillah. Dari dulu? Bagus. Dan tetap terjaga dengan baik sampai saat ini ya. Alhamdulillah, Good. ya. Setelah menggunakan teknologi laser kan, secara fisik nih Pak, yang Bapak rasakan apa Pak? Aman. Nyaman. Nyaman seperti apa sih? Karena saya hobi goes, kalau goes nggak capek-capek. Cakep. bagus. Oke, stamina terasa lebih oke gitu kan ya. Apalagi apa yang Bapak rasain? Lebih pede aja ya. Lebih pede. Ada afirmasi gitu loh. Saya kan udah pakai ini. Aku sehat nih. Oh, Gitu ya. Biasanya yang suka dirasakan oleh mereka yang sudah menggunakan laser itu adalah tidur Pak. Kualitas tidur meningkat biasanya. Lebih cepat ya tidurnya. Lebih cepat pulas sih, Pak. Perasaan baru ngajak ngobrol, tok. Ih, jam 3. Wih. Bless. Bangun-bangun subuh. Malah dapat tahajud melulu. Alhamdulillah. Oke, pengen tahu Bapak kenapa Bapak merasa lebih sehat? Pengen tahu penjelasannya? Pengen tahu kan? Pengen. Silakan dijelaskan Mbak Preti. Oke, saya akan bermulai dari polycythemia vera terlebih dahulu. Itu merupakan sebuah kondisi di mana terjadi peningkatan sel darah merah. Gampangnya begini pemirsa. Pemirsa punya satu ruang, saya isi 10 orang, lalu saya tiba-tiba tambahin jadi 20 orang. Jadi lebih sesak nggak? Padat dong. Lebih sesak, lebih padat, akhirnya jadi sering nempel-nempel tuh. Pasti, Bener ya, iya. nempel-nempel. Nah, nempel-nempel itu akhirnya membuat jalannya aliran darah menjadi tidak lancar. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Nah, gambaran polycythemia vera ya, ilustrasinya persis seperti ini. Darah yang tidak normal, dia cenderung bergerombol, rame, menumpuk satu dengan yang lainnya. Akhirnya mengakibatkan terjadinya pengentalan darah. Kalau misalkan lama-lama karena jalannya gak lancar, sering banget terbentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini nantinya dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh karena darah pasti dipompakan ke seluruh tubuh. Nyangkut di pembuluh darah kecil, misal di pembuluh darah otak bisa mengakibatkan terjadi stroke. Nyangkut di pembuluh darah mata bisa mengakibatkan kerusakan saraf mata. Nyangkut pada pembuluh darah jantung bisa mengakibatkan kerusakan jantung. Nah, salah satunya yang dialami oleh Pak Hari adalah sumbatan pada pembuluh darah jantung. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Nantinya teknologi laser membantu menguraikan si gumpalan-gumpalan darah ini pemirsa, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah beban jantung dalam memompakan darah yang kental itu menjadi lebih minimal. Dalam arti ya, jantung ini tidak bekerja secara berlebih, tensinya bisa menjadi lebih terkendali, otomatis adalah mencegah komplikasi-komplikasi yang dapat timbul akibat polycythemia vera atau pengentalan darah tadi. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi pembahasan ya, kenapa pada Bapak Hari bisa mengalami peningkatan kualitas kesehatan, karena tadi kualitas darah dan pembuluh darah tentunya menentukan kualitas kehidupan kita. Oke, pemirsa, yang dialami oleh Pak Hari ini memang sebuah kondisi khusus ya. Betul. Bahwa memang darahnya ya kental aja gitu loh. Betul. Tapi sudah pasti kalau Anda punya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi, udah pasti darah Anda juga kental. Dan ketika darah kental, ketika pembuluh darah Anda kaku, tinggal tunggu bom waktu itu meledak. Mau jadi komplikasi apa? Mau stroke nggak enak, sedangkan jantung nggak asik, gagal ginjal menakutkan. Nggak ada pilihan yang menyenangkan dari komplikasi gara-gara darah kental.
Nah, dalam kondisi biasa aja, Bapak nggak kemana-mana, hanya menjalankan hobi, kesehatan itu dibutuhkan. Apalagi dalam kegiatan khusus. Misalnya Anda nih mau berangkat ibadah haji. Ibadah haji ini bukan hanya soal ibadah spiritual, tapi fisik juga akan diuji ketangguhannya. Ya, kita akan mengalami banyak sekali tantangan, kurang tidur, suhu yang panas berdesakan dengan jutaan orang lainnya. Jadi ingat nih pemirsa, kalau Anda mau berangkat ibadah haji, pastikan Anda dalam kondisi sehat, darah Anda tidak kental, pembuluh darah Anda tidak kaku. Ya, setuju dengan Kang Ronald. Jadi pemirsa Anda yang mungkin sudah saat ini atau sudah ada panggilan untuk berangkat ibadah haji, ya. Ini kesempatan yang luar biasa dan ini jangan sampai disia-siakan. Ya, mau daftar aja antrinya sudah cukup panjang. Kalau masa udah dapat nggak berangkat gara-gara sakit? Gara-gara sakit karena masalah ada masalah dengan tiba-tiba Anda pengenal tekanan darah tinggi, kemudian jadi stroke, kemudian adanya gagal ginjal, ada serangan jantung dan segala macam. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai Anda kemudian timbul penyesalan di kemudian hari. Jadi ayo seperti katakan Kang Ronald, kita jaga kesehatan tubuh kita selama menjalankan ibadah haji. Salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Anda gunakan nih sebelum berangkat pada saat persiapan nih, kan persiapannya mulai manasik haji dan segala macam. Itu juga sudah menguras tenaga, Nal. Kemudian nanti pada saat ibadah haji itu sendiri, ya apalagi pas puncak-puncaknya ibadah haji di mana itu sangat memerlukan stamina kesehatan yang paripurna. Walaupun di sana ada tim kesehatan, tapi tetap Anda jangan mengandalkan itu semua. Anda harus menjaga kesehatan dengan upaya Anda sendiri. Ya, kemudian sampai Anda pulang kembali ke tanah air, ya jangan kembali ke tanah suci, maaf hanya tinggal kembali nama. Ya. Jadi sekali lagi ya, jadi menjaga kesehatan Anda, menjaga kualitas darah, menjaga semuanya jangan sampai terjadi komplikasi adalah salah satunya bantuannya dengan teknologi laser. Jadi ayo manfaatkan teknologi laser ini untuk menjaga kesehatan Anda saat menjalankan ibadah haji. Kita bisa menjaga kesehatan, ya tentu saja dengan menjalankan pilar hidup sehat dan tiru apa yang sudah Pak Hari lakukan, menggunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakan secara rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jangan ditunda lagi pemirsa, take action sekarang juga, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, ayo dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, jangan tergoda sama yang abal-abal. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi siapapun kita pemirsa, berapapun usia kita, apalagi Anda yang mau naik haji, ingat ya, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa masih belajar dari kisahnya Pak Hari yang memang punya kondisi darahnya itu lebih kental daripada normal. Padahal memang ya setelah menggunakan teknologi laser nggak ada masalah tuh. Tensinya aman, gula darahnya aman, kolesterol juga aman. Tapi ya memang ada kondisi khusus ya Pak ya. Darahnya memang lebih kental dari yang biasanya. Sehingga memang harus ada oleh-oleh 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Tapi nggak apa-apa, itu memang prosedur yang harus dilalui. Sekarang merasa lebih sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Bisa goes, nggak ada capeknya seminggu sampai 3 kali. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin. Makanya rutin pakai teknologi laser. Iya. Ya. Dipakai sehari berapa kali Pak? 2 kali. Kapan aja? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Malam pasti sebelum tidur. Ya. Kalau pagi-pagi kapan tuh? Setelah bangun. Setelah bangun langsung pakai? Yang pasti biasanya setelah subuh. Setelah sholat subuh dipakai? Iya. Oke, durasi berapa lama yang Bapak pakai? Rata-rata 60. Good. Tapi kadang-kadang juga kalau malam jarang, tapi 30 menit. 30 menit kan udah keburu ngantuk duluan ya? Supaya gantian. Oh, sama ibu gantian. Kerjasama yang luar biasa. Nah, itu saya lihat mukanya kok lebih charming ya. Asik. Bisa aja. Emang nanti dijelaskan kenapa
muka kita bisa menjadi lebih fresh, lebih segar, lebih kinclong kalau menggunakan teknologi laser. Apalagi kalau menggunakan teknologi laser yang intranasal yang dipasang di rongga hidung. Nanti setelah dijelaskan pasti tidak akan menunda lagi menggunakan teknologi laser yang di intranasal. Betul ya, Mas Boy? Betul sekali. Penting ini kan, penting kan? Ya, betul. Jadi sekarang ini kan kemajuan teknologi ini tidak ada henti-hentinya. Jadi inovasi terus dikembangkan. Ya, salah satunya teknologi laser juga ya. Teknologi laser selain digunakan pergelangan tangan juga digunakan ke area rongga hidung. Jadi ini bersamaan nih Pak. Ya, jadi saat digunakan di pergelangan tangan ini simultan juga digunakan arahnya ke area rongga hidung atau intranasal ya. Kenapa sih di sana? Karena di hidung ini juga banyak sekali aliran darah, pembuluh darah di sana. Dan ini akan bersambung terkoneksi dengan aliran darah yang ada di kepala kita. Ya, kenapa kepala? Karena kepala ini kan banyak sekali organ vital di sana. Ada kepala, ya, jadi ada otak di sana. Kemudian ada panca indera di sana, ada mata, ada telinga, hidung, semua panca indera kita semua berpusat di arah kepala. Jadi perlu sirkulasi darah, perlu kualitas darah yang baik. Jadi teknologi laser yang intranasal tadi ini harapannya akan bisa menjaga kualitas darah dan darahnya dengan 3 sinar warna terapi tadi. Ya, dengan begitu dampaknya maka akan membuat tadi otak kita bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi, ya, daya pikir, ya, kemudian konsentrasi kita terjaga dengan baik, ya, kemudian juga bisa tercegah untuk terjadinya stroke, ya, karena stroke itu adalah masalah gangguan di pembuluh darah di kepala, di otak kita. Nah, kemudian juga masalah dengan gangguan keseimbangan, vertigo, kemudian dengan sinusitis, ya, kemudian gangguan susah tidur, ini juga semuanya ada. Perlu sirkulasi darah yang bagus di area kepala kita. Dan yang menarik tadi kan Bapak cerita, Ibu ternyata terlihat lebih glowing ya. Karena apa? Ibu kan rajin menggunakan intranasal, di mana dia akan memperbaiki kualitas sirkulasi darah di kulit wajah Ibu. Gitu, nah, Pak. kalau Bapak mau ikut sebuah glowing juga seperti Ibu, nah, gunakan juga Pak intranasalnya supaya tadi Bapak kulitnya sirkulasi darahnya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi manfaatkan teknologi inovasi tadi yang digunakan di intranasal tadi. Jadi selain pembuluh darah dan darah, ya tubuh kita ini banyak sekali titik-titik akupuntur. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah titik akupuntur khusus untuk kesehatan jantung dan paru, itu letaknya ada di pergelangan tangan, Pak. Nah, gambarannya seperti ini ya pemirsa ya, bisa dilihat ada PC6, PC7, ada HT4 sampai HT7. Jadi ke-6 titik akupuntur tersebut ketika distimulus nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung. Lalu ada LU7, 8, 9, ini mendatangkan manfaat untuk kesehatan paru-paru kita. Dan menstimulus titik akupuntur itu bisa dengan menggunakan beberapa metode. Dulu taunya adalah jarum. Lalu ada pressure. Nah, penelitian terakhir menunjukkan bahwa titik akupuntur bisa distimulus dengan menggunakan laser. Tentunya laser dengan panjang gelombang yang harus sesuai, sudah terukur, intensitasnya juga harus pas. Contohnya ini ya, kita sama-sama lihat laser dengan panjang gelombang 650 nanometer nantinya dapat menembus dari lapisan kulit terluar hingga terdalam mencapai pembuluh darah dan nyampe ke titik akupuntur kita. Jadi ketika Anda gunakan nantinya sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah utama kita pada pembuluh darah tangan ya. Di sini ada arteri radialis dan arteri ulnaris dan juga titik akupuntur yang tadi sudah saya jelaskan. Manfaatnya apa? Tentunya karena kesehatan darah dan pembuluh darah dijaga dengan baik, otomatis kesehatan seluruh tubuh akan meningkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, titik-titik akupunturnya bisa terstimulus dengan baik. Teknologi laser akan makin bagus, akan makin maksimal buat kesehatan Anda jika Anda lengkapi dengan asupan antioksidan, betul kan? Ya, betul sekali. Ya, jadi kenapa sih tubuh kita ini perlu antioksidan, Kang Ronald? Tahu nggak Kang Ronald kenapa perlu? Antioksidan kan untuk menangkal radikal bebas, betul kan? Yes, betul sekali. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sangat rentan untuk terpapar radikal bebas. Ya, apakah dari apa yang kita makan, apa yang kita hirup, atau yang kita lingkungan kita, kemudian di sel-sel tubuh kita pun juga selalu menghasilkan namanya radikal bebas dalam proses metabolismenya. Bahkan kita berolahraga pun, bernafas pun menghasilkan radikal bebas. Tapi kalau kemudian tubuh kita tidak bisa menangkalnya, maka akan terjadi yang disebut dengan stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan menjadi racun, akan merusak sel-sel tubuh kita. Salah satunya kalau kita bicara di jantung, kualitas pembuluh darah di jantung ini pun juga akan menurun. Ya, dindingnya akan menjadi rusak dan kemudian akan menjadi masalah pada jantungnya. Dan ini bisa terjadi pada semua bagian di tubuh kita, di pembuluh darah kita. Jadi kita perlu nih antioksidan. Ya, selain antioksidan kita juga perlu mineral dan juga vitamin. Ya, jadi peranan antioksidan dalam menjaga kesehatan jantung ini banyak. Karena kita tahu bahwa stres oksidatif ini bisa mengakibatkan berbagai macam permasalahan dalam tubuh, maka peranan antioksidan dalam menjaga kesehatan jantung bisa berupa yang pertama adalah tentunya melawan stres oksidatif yang terjadi pada pembuluh darah di area jantung. Lalu yang kedua adalah menurunkan proses inflamasi atau peradangan yang terjadi karena proses inflamasi pada pembuluh darah ini cenderung memicu terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Lalu yang ketiga adalah peranan antioksidan tentunya dapat memperbaiki
kadar kolesterol kita dan keseimbangan antara kadar kolesterol jahat dan baik ini berusaha untuk diseimbangkan. Nah, yang terakhir adalah tentunya memperbaiki fungsi-fungsi endotel, yaitu lapisan yang melapisi pembuluh darah di bagian dalam agar tercegah dari progresivitas penyumbatan. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Antioksidan bisa berasal dari alga merah. Ya, alga merah yang ditemukan pada kedalaman samudra itu mengandung antioksidan yang kuat, yaitu astaxanthin, bisa menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, kulit, otak, seluruh tubuh kita. Lalu bisa didapatkan dari kulit pohon pinus, bunga marigold, lalu ada juga buah-buahan sitrus dan masih banyak lagi. Terutama kalau kita berbicara masalah kesehatan jantung ya dan pembuluh darah, ini penting sekali ada resveratrol dan alpha lipoic acid. Keduanya membantu meningkatkan metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita sehingga kadar kolesterol kita menjadi lebih terkendali. Itu saja belum cukup pemirsa. Kita masih butuh vitamin. Ada A, B kompleks, C, D, E, K, lalu ada mineral seperti magnesium yang berperan dalam melenturkan pembuluh darah, ada selenium, ada koper, ada boron, ada kalsium. Kebutuhan kita tuh banyak akan mikronutrien. Jadi butuhnya banyak jenis, tapi nggak boleh kebanyakan. Semuanya dalam keadaan yang terukur. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari sulit untuk mencapai kebutuhan tersebut. Belum lagi dari makanan kita, belum lagi paparan kita terhadap radikal bebas, polusi udara, asap rokok, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Itu mengapa di sini peranan suplementasi yang mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral bisa membantu kita semua dalam mencapai kebutuhan mikronutrien yang kita Tapi butuhkan. mungkin pertanyaannya mau berapa banyak botol suplemen yang kita konsumsi kalau kebutuhannya sebanyak itu, Mbak Preti? Ya, betul Ya sekali. kan? Ya, Mas, betul bagus sekali, kan? Kang Nana. Banyak Jadi banget kalau kayaknya gitu loh. kita bicara bagaimana sih cara kita memilihkan, menentukan suplementasi apa yang cukup atau yang memang Yang tepat buat kita. tepat untuk Ya. tubuh kita. Jadi pertama kita punya ada 4 poin ya. Pertama ada kita pastikan kandungannya, Pasti. ya komposisinya ini Harus memang lengkap. lengkap dan sesuai dengan kebutuhan harian. Jadi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga kekurangan. Ya, kemudian yang berikutnya setelah kita konsumsi ini harus bisa dilarut atau diserap dengan baik oleh tubuh kita. Jadi percuma kalau tidak bisa diserap dengan baik, tidak bisa larut dengan baik tubuh kita, tidak akan ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian juga tadi proses pembuatannya. Ya, proses pembuatan ini harus betul-betul diawasi ya. Jadi dari A sampai Z, mulai dari bahan bakunya, proses di pabriknya sampai pengemasan dan sampai distribusinya, ini semuanya harus terjaga dengan baik. Jadi harus ada sertifikasi yang jelas ya, memang sudah terakreditasi dengan baik sehingga ini aman untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari bahan-bahan kimia. Ya, jadi sekali lagi kan kita mau sehat, kita mau menangkal radikal bebas, jangan sampai kita memasukkan radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi ini harus sesuai atau suplementasi ini harus sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ini ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Di samping tadi penggunaan teknologi laser dari luar, kemudian dari dalam dengan bantuan suplementasi ini. Nah, pemirsa, Anda nggak perlu jadi bingung suplemen seperti apa yang harus Anda pilih. Tenang, ada loh suplemen yang memiliki kandungan yang lengkap. Antioksidannya nih ya, ada inositol, resveratrol, astaxanthin, dan lain-lain. Lengkap. Ada juga kandungan vitaminnya, A, B, C, D, E, K. Lengkap. Mineralnya juga lengkap. Seleniumnya, koper, boron, magnesiumnya juga lengkap. Semuanya itu ada di dalam satu botol suplemen Evolife AS10 ya. Lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Cocok untuk lansia dan kita semuanya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menggunakan dokter laser, bagus. Lengkapi dong dengan mengkonsumsi Evolife AS10 yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan. Ya, jadi ini dari luar, Evolife AS10 dari dalam. Ya, jadi saran dari kami di sini, Bapak sudah menggunakan teknologi laser, lengkapi dengan suplemen yang lengkap tadi ya. Antioksidannya ada, vitaminnya ada, mineralnya juga ada, yaitu Evolife AS10. Oke Pak, sip. Ya, kesehatan nggak bisa hanya kita mimpikan tanpa kita mau usaha. Yang harus kita lakukan adalah lakukan pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja kita bisa melakukan terapi. Sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya adalah bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sehingga bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser ya. Di garis pergelangan tangan kiri, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, dari dalam kesehatannya kita tingkatkan dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, sitrus, dan bahan antioksidan lainnya.
Nah, dokter laser dan Evolve Asisten adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa, ayo dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga suplemen Evolve Asisten dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ya pemirsa ya, kami pamit tapi jangan lupa jika Anda ingin sehat, ingat, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Semangat yo! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.